Halo, selamat pagi. Shalom, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Sebelum bersama-sama kita akan melakukan setiap aktivitas kita pada hari ini, marilah kita landasi dengan firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 17 sampai 40. Dan yang menjadi nats kita pada pagi hari ini terambil di dalam ayat 39. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita meminta bimbingan dari Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, pada pagi hari ini kami bersyukur karena rahmat dan penyertaan-Mu. Kami bisa bangun dari tidur kami semalam, dan pada pagi hari ini Engkau telah memberikan hari dan rahmat yang baru. Dan saat ini kami juga akan baca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami baca, apa yang telah kami renungkan dapat menjadi dasar iman kami dan dapat kami lakukan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ya, bacaan kita adalah 1 Raja-Raja 18 ayat 17 sampai 40. Dan yang menjadi nats kita terambil di dalam ayat 39. Demikianlah firman Tuhan. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka, serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Amin. Itulah yang menjadi dasar bacaan kita pada pagi hari ini. Nah, seringkali ketika kita berdoa, kita mengatakan, jika Engkau mendengar doa kami ya Tuhan, maka tunjukkanlah kehadiran-Mu, tunjukkanlah bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami, agar kami percaya akan kuasa-Mu, agar kami percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Kalimat atau penggalan doa tersebut membuktikan adanya kehadiran Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu memang benar-benar ada. Kita meminta kepada Tuhan untuk Tuhan mewujudkan eksistensinya, menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya. Nah, ketika kita meminta adanya bukti bahwa Tuhan itu ada, kita menyadari dan mengakui bahwa manusia itu sebenarnya, atau kita sebenarnya ini tidak percaya jika belum ada bukti yang nyata. Begitu juga dengan bacaan kita pada pagi hari ini. Di sini Elia menyampaikan kepada bangsa Israel. Sebenarnya bangsa Israel saat itu sedang mendua hatinya atau menduakan Allah. Kenapa? Karena ini adalah perbuatan dari istri Raja Ahab, pengaruh dari Isabel. Maka dari itu Elia ingin membawa bangsa Israel untuk kembali percaya bahwa kuasa itu, Allah itu memang benar ada. Dengan cara apa? Dengan cara mengalahkan usaha nabi-nabi yang ada di Baal. Jadi Elia memanggil seluruh bangsa Israel untuk mendekat kepada mezbah persembahan dengan meletakkan lembu yang sudah didoakan. Lembu tersebut ditaruh di atas mezbah dan membasahi lembu tersebut dengan air. Ketika lembu yang ditaruh di atas mezbah tersebut ditaruh air, Elia mulai berdoa kepada Allah supaya menjawab doanya. Di sini Elia ingin menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa Allah itu ada dengan dia berdoa kepada Allah. Ketika Elia meminta
nabi-nabi yang ada di Baal juga berdoa supaya nabi-nabi atau yang mereka percaya dapat menunjukkan kuasanya juga. Ini berarti bukan bermaksud Elia ragu akan kuasa Allah, tidak. Tetapi supaya Israel atau bangsa Israel percaya bahwa Allah itu sungguh-sungguh ada. Ketika Elia dan para nabi yang ada di Baal berdoa untuk meminta supaya api diturunkan, tapi lihatlah siapa yang lebih berkuasa, siapa yang memang benar-benar nyata. Allah menunjukkan kuasanya dan menurunkan api dan membakar korban yang telah dipersiapkan oleh Elia. Dengan melihat tersebut, bangsa Israel mengucapkan dan mengakui, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Ini adalah bukti bahwa Allah itu memang besar kuasanya. Nah, dengan adanya bukti, barulah ada pengakuan. Ya begitulah kita atau manusia, begitu juga dengan saya maupun jenengan. Seharusnya tanpa adanya bukti kita menyadari dan mengakui bahwa Tuhan itu berkuasa dan ada di dalam setiap aspek kehidupan kita. Marilah kita tetap percaya bahwa Tuhan itu memang ada. Marilah kita tetap mengakui bahwa Allah itu besar kuasanya akan kita. Janganlah ragu. Walaupun apapun masalah, problem, atau pergumulan yang kita hadapi, akuilah Allah itu memang benar-benar ada untuk kita semuanya. Amin. Saat teduh bagi kita, Tuhan, mampukanlah kami untuk melihat dan menyadari akan besar kuasa-Mu. Amin. Ya saudara-saudara yang kasih Tuhan, bersama-sama marilah kita bersatu di dalam doa. Marilah kita juga meminta kepada Tuhan. Bapa, kami telah merenungkan setiap firman-Mu, dan kami menyadari dan mengakui bahwa seringkali hati kami tidak percaya akan kuasa-Mu. Ampunilah kami ya Bapa, yang seringkali meragukan akan kuasa dan kebesaran-Mu. Melalui firman ini, melalui Elia, Engkau telah menyadarkan hati kami dan pikiran kami bahwa Engkau memang benar-benar ada. Ya Tuhan, pada pagi hari ini hamba-Mu juga mendoakan untuk setiap warga jemaat di dalam setiap pergumulan mereka, apapun yang mereka hadapi, apapun yang mereka alami, mampukanlah mereka untuk melihat besar akan kuasa-Mu. Begitu juga untuk warga jemaat-Mu yang saat ini yang sedang terbaring sakit, mampukanlah mereka untuk menguatkan hati dan pikiran mereka bahwa sakit yang mereka alami saat ini tidak melebihi kemampuan mereka. Melalui obat-obatan yang mereka minum, melalui perawatan yang mereka lakukan, kiranya Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan memang menyembuhkan mereka. Mampirlah di dalam setiap doa mereka ya Bapa, karena kami yakin dan percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Begitu juga dengan para pelayan-Mu, terkhusus di GKJW, Jemaat Kertosono maupun mereka yang ada di luar GKJW dan dimanapun mereka berada. Sertailah mereka, lingkupilah mereka, karena mereka juga mengemban tugas dan tanggung jawab, baik dari Bapak Pendeta, Bapak Penatua dan Diaken, dan segenap komisi dan masih banyak lagi. Karena mereka juga senantiasa melakukan tugas dan panggilannya sebagai seorang pelayan. Ya Bapak, kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami, dari Bapak Presiden hingga RT RW,
Sertailah mereka ya Bapa di dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka sebagai instansi pemerintahan untuk memimpin negara kami. Dan saat ini negara kami sedang dilanda pandemi, dilanda banyak bencana. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan hati dan pikiran kami, menaungi negara kami, lingkupilah negara kami ya Tuhan, dari segala problema yang ada, tidak hanya pandemi tetapi juga permasalahan intoleran dan masih banyak lagi. Ya Bapa, inilah seruan doa kami, dan juga anak-anakmu yang saat ini sedang ujian, yang saat ini sedang melakukan kegiatan belajar mengajar. Sertailah mereka ya Bapa, lindungilah mereka, dan berikanlah mereka roh kepandaian agar mereka juga mampu melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang pelajar dan seorang anak. Kuatkanlah hati dan iman mereka ya Bapa, untuk senantiasa percaya kepadamu juga. Ya Bapa, saat ini kami juga akan melakukan segenap aktivitas. Lindungilah kami, sertailah kami di dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Karena kami percaya Tuhan menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya saudara-saudara kasih Tuhan, marilah renungan pada pagi hari ini kita tutup dengan kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 355. Yesus memanggil, bait yang pertama dan yang kedua. Salam sehat, salam patunggilan, tetap melakukan protokol kesehatan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.